Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Putri Febrianti. Di sini saya akan ingin membahas sebuah materi. Sebelum materi dimulai, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Lanjut ya. Sini saya akan membahas pokok pembahasannya dulu. Yang pertama itu saya ingin membahas berita. Nah, penjelasan mengenai apa itu berita, di mana di dalamnya terdapat pertama ada pengertian berita, kedua ada ciri-ciri berita, yang ketiga ada unsur-unsur berita, yang keempat ada struktur berita, yang kelima adalah manfaat berita. Ada yang tahu pengertian berita itu apa? Berita adalah informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi, disajikan melalui bentuk cetak, siaran, dari mulut ke mulut oleh orang ketiga atau orang banyak. Berita ini sering kita jumpai di koran, di televisi, mengenai kejadian-kejadian yang baru saja terjadi. Yang kedua adalah ciri-ciri berita. Ciri-ciri berita ada. Yang pertama adalah berisi fakta dan bukan opini. Yang kedua ada unik atau jarang kita jumpai. Yang ketiga adalah judul berita mewakili seluruh isi berita. Yang keempat ada bersifat objektif, bukan hasil rekayasa. Yang kelima adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang keenam adalah alur berita umumnya lembut. Yang ketujuh adalah menggunakan bahasa yang menarik. Yang ketiga adalah unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita yang pertama itu ada what atau apa. What ini unsur yang menceritakan mengenai isi dari berita tersebut. Maksud berita ini adalah berita yang hangat ataupun yang terjadi. Yang kedua ada wo atau siapa. Wo ini yang berisi orang yang bersangkutan dalam berita tersebut, siapa pelakunya, siapa yang diberitakan. Itu sudah dijelaskan secara rinci dalam berita tersebut agar mudah dipahami oleh masyarakat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang ketiga ada when atau kapan. When ini terjadi dalam sebuah berita harus dituliskan dengan tepat, benar, dan kapan berita itu terjadi, sehingga orang bisa memahaminya dan tahu kapan terjadinya, sehingga tidak menimbulkan pro kontra di antara satu sama lain. Yang keempat ada where atau di mana. Di dalam sebuah berita ini harus dicantumkan secara pasti di mana kejadian itu terjadi supaya masyarakat dapat memahami dengan baik dan dapat menambahkan pengetahuan apa yang sedang terjadi di suatu daerah. Yang kelima adalah why atau mengapa. Unsur ini sangat penting dalam pembuatan berita. Ini meliputi alasan dan juga latar belakang berita tersebut terjadi. Yang terakhir, yang keenam adalah how atau bagaimana. Unsur ini menceritakan secara rinci kronologis terjadinya suatu peristiwa secara detail dan tidak kurang satupun. Sehingga berita ini menjadi kesatuan yang mudah memberikan informasi pada masyarakat. Yang keempat adalah struktur berita. Struktur berita ini yang pertama itu ada orientasi. Orientasi itu berisi pembukaan tentang hal yang akan diberikan, dalam hal ini termasuk judul berita. Oleh karena itu, judul harus dibuat semenarik mungkin agar pembaca tertarik untuk membacanya berita tersebut. Apalagi judul merupakan kata kunci yang mewakili isi berita. Yang kedua ada peristiwa. Peristiwa itu adalah tahap inti suatu berita. Peristiwa disebut juga tubuh berita. Pada tahap ini, berita dipaparkan sedemikian rupa sehingga informasi atau peristiwa yang sedang terjadi dapat disajikan secara terperinci dan objektif. Yang ketiga itu ada sumber berita.
Sumber berita itu adalah orang atau sumber yang memberikan informasi tentang berita atau peristiwa yang terjadi. Sumber berita tidak selalu berada di akhir berita. Ia bisa berada di dalam berita itu sendiri. Yang kelima adalah manfaat berita. Dengan membaca berita-berita kita dapat pertama itu adalah memperoleh wawasan dan pengetahuan yang lebih luas. Yang kedua adalah melatih berpikir kritis dan kreatif secara bertindak efektif dalam menyelesaikan permasalahan. Yang ketiga adalah mengambil hikmahnya, terutama sebagai motivasi dalam meraih cita-cita. Oke, sampai dari sini ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya rasa cukup sampai materi di sini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.